Sinpo TV kembali hadir bersama saya Shan Abigail dalam Warta Parlemen selama sepekan. Komisi 2 DPR rapat bersama pemerintah bahas revisi UU Ibu Kota Negara. DPR beri tanggapan soal Megawati usus KPK dibubarkan. PDIP sampaikan pandangan fraksi terhadap LPJ pemerintah atas APBN 2022. Partai Gerindra ungkap Prabowo siap penuhi undangan debat BEM UI. Adanya gugatan batasan usia Capres di MK, PDIP tekankan pihaknya fokus Pilpres 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan pimpinan Komite 1 DPD RI melakukan rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan pimpinan Komite 1 DPD RI melakukan rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung 30 menit ini, pihaknya telah menerima draft naskah dan rancangan undang-undang dari pemerintah, sekaligus menyepakati pembentukan panja revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari pemerintah atas surat Presiden beserta lampiran terkait rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah diterima oleh pimpinan DPR RI. Jam 2 tadi kita sudah memasuki agenda pertama, yaitu rapat kerja tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ya. Tadi disampaikan oleh pemerintah dan ini adalah tindak lanjut dari pemerintah waktu itu sudah beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat Presiden beserta lampiran tentang rancangan undang-undang baik naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya tentang perubahan undang-undang IKN ini, dan kemudian dilanjutkan dari rapat pimpinan DPR, ada rapat Bamus, dan kemudian di paripurna diserahkan kepada Komisi 2. Nah, jadi hari ini tadi kita menerima draft naskah akademik dan rancangan undang-undangnya, kemudian kita tadi sudah sepakati dalam pembentukan panja. Nah, setelah ini kami menunggu nanti nama-nama dari masing-masing fraksi untuk pembentukan panja, dan kemudian nanti akan kita minta juga DIM. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pidato mantan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK bukanlah hal yang serius. Pasalnya Megawati dinilai sangat mendukung pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menganggap pernyataan Megawati yang meminta untuk dibubarkannya KPK bukanlah hal yang serius. Dirinya meyakini Ketua PDI Perjuangan itu selalu mendukung pemberantasan korupsi dan lembaga KPK. Habib mengungkapkan kinerja KPK saat ini sudah lebih baik, terutama dalam pemaksimalan di bidang edukasi anti korupsi dan pencegahan. Menurutnya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan hanya perlu terus dipantau dan dikawal bersama-sama. Pemberantasan korupsi dan support KPK. Nah, soal kinerja KPK saat ini ya saya jelaskan lagi. Walaupun banyak kontroversi, tetapi secara garis besar baik sekali kinerja KPK saat ini. Edukasi jalan. Ya, kita berapa kali kok sampai pengurus partai politik dilibatkan menjadi peserta edukasi yang dilakukan oleh KPK. Pencegahan jalan, penindakan nggak surut gitu loh. Kalau dulu KPK itu hanya dikenal orang dari penindakan, edukasi dan pencegahannya kurang maksimal. Sekarang inilah baru kita rasakan benar-benar maksimal. Cuma memang publik ya pengen melihat drama, ya kan? Drama, wah banyak orang ditangkap dan sebagainya. Nggak hanya itu gitu loh. Pemberantasan korupsi itu yang lebih justru edukasi dan pencegahan. Ini yang mulai berjalan. Sehingga memang ke depan ya saya pikir perlu terus kita pantau, kita kawal bersama. Jadi nggak melihat adanya niatan Bu Mega membubarkan KPK. Kami
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar grand final lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno edisi ke-6 di Bali pada Selasa 22 Agustus 2023. Lomba tersebut merupakan rangkaian acara dari peringatan HUT Republik Indonesia yang digelar fraksi PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar grand final lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno edisi ke-6 di Bali pada Selasa 22 Agustus 2023. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Syura PKS DR Salim Segaf Al-Jufri dan ditutup oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan, lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno sudah digelar selama 6 sesi setiap tahunnya, membuktikan komitmen fraksi PKS untuk terus membangkitkan semangat proklamasi dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Dipilihnya Bali sebagai penyelenggara acara karena fraksi PKS dan PKS cinta Bali karena Bali merupakan etalase Indonesia sekaligus wajah kebinekaan Indonesia. Kegiatan ini adalah sudah dilaksanakan oleh fraksi PKS tahun ke-6 atau ke-6 kali. Fraksi PKS menggagas lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno ini. Pertama, kita ingin mewariskan kepada seluruh anak bangsa semangat proklamator dan proklamasi ini yang selalu menghujam dalam dada-dada dan jiwa-jiwa seluruh putra-putri bangsa. Yang kedua, kita ingin para generasi muda dan seluruh anak bangsa meneladani dari para pejuang-pejuang kemerdekaan dan berjuang-berjuang sebelum kemerdekaan dan seterusnya. Yang ketiga, kami ingin juga ini bisa merangsang para anak muda dan generasi Republik Indonesia ini semangat untuk memahami sejarah perjalanan bangsa ini secara utuh, supaya teman-teman yang melanjutkan pembangunan di negeri ini dengan pemahaman sejarah yang utuh, semangat pengorbanan dan perjuangan yang tinggi, maka percepatan pembangunan itu akan semakin terwujud seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura dalam sambutannya tadi. Korea Selatan dengan Indonesia tidak jauh berbeda, tapi perkembangannya secara melesit begitu cepat. Itu diantaranya. Di sisi lain, Ketua Majelis Syura PKS DR Salim Segaf Al-Jufri mengapresiasi lomba yang digelar fraksi PKS setiap tahunnya. Dirinya berharap generasi muda dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Anak-anak muda kita ini kan ingin melihat kenyataan. Kalau tidak diberikan contoh-contoh atau mereka tidak membaca sejarah, terus siapa sih yang akan ditiru? Sejarah-sejarah yang indah inilah yang kita akan munculkan, karena anak-anak muda ini, terutama milenial itu dia punya satu perhatian pada yang namanya kepekaan sosial, kemudian lingkungan hidup, bela negara. Ini semangat anak-anak muda. Nah, kita akan munculkan potensi yang ada di mereka itu dengan meniru para pejuang-pejuang kita supaya nanti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka ke depan menjadi pemimpin yang kalau mereka di eksekutif atau legislatif atau apapun posisi dia, semangat kebersamaan itu muncul. Sebab kemajemukan kita ini jangan malah menjadi bumerang, malah menjadi perselisihan di antara anak bangsa. Kemajemukan itu sendiri potensi kebinekaan yang kita miliki, potensi yang luar biasa untuk bersama-sama kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa. Perlu diketahui, grand final lomba baca teks proklamasi mirip Bung Karno ini diikuti oleh 15 finalis yang mewakili 15 provinsi. Dalam lomba kali ini, pemenang juara 1 dimenangkan oleh Anjali Dia Maharani dari Sumatera Barat, juara 2 oleh M. Sulcan Jawa Tengah, juara 3 Sofian Hadi dari Nusa Tenggara Barat, dan juara favorit Selvia Hasibuan dari Jawa Timur. Dari Bali, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait hasil elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan yang hingga kini masih berada pada posisi ketiga. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait hasil elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan
yang hingga kini masih berada pada posisi ketiga. Pernyataan Saan tersebut merespon hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Anies yang tertinggal jauh dari baca pres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Saan menuturkan evaluasi tersebut dilakukan agar dapat dijadikan panduan kerja-kerja politik, baik secara kepartaian maupun dalam konteks pencapresan. Ya, kalau soal terkait dengan survei ya, bagi Nasdem maupun juga dalam konteks pencapresan calon presiden itu bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk terus menjadikan panduan kerja-kerja politik kita baik secara kepartean maupun dalam konteks pencapresan. Nah, misalnya terkait dengan survei yang terbaru dari Litbang Kompas, walaupun sebelumnya juga ada rilis survei, bahwa memang dari berbagai survei yang ada itu kan fluktuatif lah ya. Di satu survei ini mengalami kenaikan salah satu calon presiden, tapi di survei yang lain yang naik juga yang berbeda. Tapi apapun mereka memiliki metodologi yang harus kita coba hormati dan kita tentu juga mengapresiasinya. Nah, terkait dengan posisi Pak Anies ya yang masih ada di posisi ketiga, tapi trennya per survei terakhir ini juga mengalami kenaikan walaupun belum signifikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan Faris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Prabowo Subianto dan Gerindra siap penuhi undangan debat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Prabowo Subianto dan Gerindra siap penuhi undangan debat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait pemilihan Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman saat merespon adanya undangan terbuka dari BEM Universitas Indonesia yang ditujukan kepada 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk hadir dan debat di kampus Kuning tersebut. Habib mengatakan jika dalam skema debat tersebut harus membahas sejumlah isu mengenai ekonomi, hukum, dan pendidikan, maka tidak harus calon presidennya langsung yang maju untuk menjelaskan, melainkan tim dari masing-masing capres juga bisa untuk dilibatkan. Bukan tanpa alasan, Habibur Rahman mengaku khawatir akan ada banyak kampus-kampus lain yang juga mengadakan hal serupa dengan yang dilakukan BEM UI. Ya, bagus sekali. Ya, sebetulnya Pak Prabowo siap dan kita timnya Pak Prabowo juga siap. Sebetulnya mesti ada beberapa level. Karena nanti waktu kampanye kan kita masuk ke isu-isu tertentu ya, ke berapa kamar isu hukum, ekonomi, pendidikan. Ya, kalau udah itu kan nggak capresnya. Capresnya harus. Tetapi kan banyak kampus pasti yang akan minta. Nah, kalau mau lebih detail ya tim-timnya juga diberi kesempatan. Saya sendiri paling siap tuh kalau harus ke kampus gitu kan. Kita senang sekali. Pak Prabowo juga sangat-sangat siap untuk berdialog dengan sivitas akademika. September rencananya sangat dong, sangat siap. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan Faris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra mengaku pihaknya tak khawatir dengan munculnya wacana duet Ganjar Anies dalam pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan partainya kini sedang fokus dengan gagasan berkelanjutan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana duet Ganjar Anies merupakan taktik dan strategi yang biasa dilakukan dalam menghadapi kontestasi pemilu. Habib mengatakan Partai Gerindra sedang tidak dalam posisi mencampur adukan gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan, lantaran koalisi Ganjar dan Anies jelas memiliki perbedaan narasi. Habib pun mengungkapkan Prabowo Subianto sejak awal selalu konsisten untuk melanjutkan capaian Presiden Jokowi dan program pemerintahan saat ini. Ya silakan saja, namanya kontestasi merumuskan taktik dan strategi. Tapi kalau kami tidak dalam posisi mencampur adukan antara gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan, ya kan? Bagaimana? Yang satu kan ekstrem perubahan, yang satu ekstrem keberlanjutan. Kita berdialog ya, tapi kalau campur adukan penilaian rakyat seperti apa? Kalau kami konsentrasi, kami full ya, gagasan kami adalah
keberlanjutan. Nah, Prabowo itu keberlanjutan 100%. Ya. Legacy, prestasi, capaiannya Pak Jokowi, insya Allah kami akan lanjutkan. Akan semoga capaiannya bisa lebih maksimal lagi. Karena namanya taktik dan strategi kan orang boleh-boleh saja. Kan semua pengen menang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Kebangkitan Bangsa enggan memikirkan soal nama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto di 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan pihaknya lebih mementingkan mengusung Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo di Pilpres mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa enggan memikirkan soal nama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto di 2024. Waketum PKB Jazilul Fawait mengatakan pihaknya lebih mementingkan mengusung Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo di Pilpres mendatang. Seperti diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB mendapatkan dukungan tambahan dari Partai Golkar dan PAN yang mendeklarasikan dukungannya beberapa waktu lalu. Bertambahnya jumlah parpol dalam koalisi membuka peluang bergantinya nama koalisi pendukung Prabowo tersebut. Waketum PKB Jazilul Fawait mengatakan PKB hanya fokus mengusung Caimin sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Lebih luas, dirinya menuturkan koalisi pendukung Prabowo rencananya akan mengumumkan bacawa presnya pada bulan September mendatang. Persis sampai hari ini belum ada agenda, dan soal membagi kue posisi ini belum ada agenda. Yang saya tahu ya, untuk duduk bersama merumuskan apa yang nanti atau mekanismenya seperti apa memutuskannya. Oleh sebab itu PKB masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontrak atau ditandatangani bersama Gerindra, bahwa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau kemarin kan bergabungnya dua partai, habis itu disusunlah konsepnya. Saya pikir nanti disitulah sendinya. Kalau bagi PKB nggak penting mau diganti, mau dirubah, yang namanya yang penting Pak Muhaimin masuk jadi cawapres di situ. Itu lebih penting buat PKB. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak terlena dengan adanya gugatan batasan calon usia presiden maksimal 70 tahun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak terlena dengan adanya gugatan batas usia calon presiden maksimal 70 tahun di Mahkamah Konstitusi. Said menuturkan gugatan yang diajukan ke MK merupakan hak warga negara, sehingga PDI Perjuangan tidak berhak untuk melarang hal tersebut. PDIP saat ini hanya akan fokus dan istiqomah dalam memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, serta menyerahkan gugatan itu sepenuhnya kepada MK, karena menurutnya keputusan MK bersifat final. Lebih lanjut, Said juga menilai gugatan batas maksimal usia capres tersebut tidak elok jika dilakukan untuk menjegal calon presiden tertentu. Itulah maksud saya adalah ada gugatan pemilu itu untuk batas bawah. Sekarang muncul gugatan batas atas. Biarkan itu menggugat, kami tetap istiqomah memenangkan capres kami. Kami tidak terlena dengan urusan gugat-menggugat yang akan dilakukan oleh berbagai, yang sudah dan akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dilakukan untuk menjegal capres tertentu gimana Pak? Kurang elok siapapun. Silakan aja dia bergulir di MK, ranahnya MK, ini negara demokrasi. Kalau kami melarang, apa hak kami melarang warga? Kalau kami menyayangkan, untuk apa kami menyayangkan? Toh keputusan MK itu final dan bidik, melebihi keputusan Tuhan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan partainya konsisten bersama PDIP untuk Pilpres 2024. Dalam acara jurnalis ngopi bareng Ketum P3, Mardiono berbagi pandangan politik sebagai PLT Ketua Umum P3,
Salah satunya mengenai konsistensi P3 terhadap koalisi bersama PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, menyatakan Partai Persatuan Pembangunan konsisten bersama PDIP untuk Pilpres 2024. Dalam acara jurnalis ngopi bareng Ketum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono berbagi pandangan politik sebagai PLT Ketua Umum P3, termasuk salah satunya konsistensi P3 terhadap koalisi bersama PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. Dalam acara tersebut juga PLT Ketua Umum P3 itu menyampaikan P3 akan mendorong nama Sandiaga Uno untuk bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Jadi kerjasama politik inilah tidak hanya sekarang, artinya bukan barang baru kerjasama antara P3 dengan PDIP, tetapi ini adalah merupakan kerjasama kesinambungan dari kerjasama politik yang lama untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada untuk menentarkan kesejahteraan rakyat. Dan tentu perhitungannya Partai Persatuan Pembangunan tidak semata-mata hanya bergabungnya ini dari elit, tetapi sudah diperhitungkan antara kerjasama politik yang memang akan bisa menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Boleh disimpulkan artinya akan terus konsisten di koalisi yang sekarang? P3 diajarkan oleh para guru-guru kami, karena P3 didirikan oleh para ulama, ya, para pendiri bangsa ini pula, prosesnya panjang, dan kita diajarkan untuk kita tetap konsisten, ya. Bahwa kemudian politik itu jalan pilihan yang diyakini, ya, tetapi konsisten karena pilihan itu sudah didasari oleh kecermatan dalam rangka untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Dari Jakarta, Ranti Raka Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Iwayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksi atas laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022 dalam rapat paripurna kedua DPR RI pada Kamis 24 Agustus 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPR Senayan, Jakarta. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Iwayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksi partainya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022. Wayan menuturkan fraksi PDI Perjuangan telah memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan negara yang ditopang dengan pencapaian tax rasio 10,39% pada tahun 2022. Tak hanya itu, fraksi PDIP juga turut memberikan apresiasi atas capaian pemerintah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP tahun anggaran 2022. Lebih lanjut, fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah perlu segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan yang ada dengan memastikan penyelesaiannya dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan, serta memastikan agar temuan masalah yang saat ini ada tak terjadi kembali pada APBN tahun berikutnya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Disampaikan oleh saya sendiri, Iwayan Sudirta, anggota nomor A2 daerah pemilihan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, yang terhormat segenap anggota DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah beserta jajarannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas konstitusional untuk memberikan dampak langsung atas RUU Ketenagakerjaan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Hadirin, tidak semua naskah ini akan kami bacakan mengingat waktu yang terbatas. Namun, agar apa yang tertera dan
berikut. Realisasi pendapatan negara mencapai 114,5%. Kemudian pendapatan negara meningkat yang ditopang dengan pencapaian tax ratio sebesar 10,39% pada tahun 2022. Capaian tax ratio ini merupakan yang terbaik dalam 7 tahun terakhir. Fraksi PDI Perjuangan tentu memberikan apresiasi yang luar biasa atas pencapaian tax ratio itu. Lalu realisasi belanja negara mencapai 69,67%. Defisit anggaran mencapai 54,8%. Dari yang direncanakan sehingga defisit berada pada besaran 2,35% PDB yang memperlihatkan bahwa konsolidasi fiskal telah terlaksana 1 tahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Capaian ini memperlihatkan APBN tahun anggaran 2022 berada dalam desain fiskal dan fokus APBN yang sesuai dengan ketentuan. Hadirin yang kami hormati, BPK telah menyampaikan temuan dalam 16 permasalahan terkait dengan kelemahan pengendalian moneter dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undangan beserta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan ketatapan hukum yang diperlukan. Hadirin yang kami hormati, pengelolaan APBN diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang bahwa APBN memberikan kemampuan sebesar-besarnya untuk rakyat yang dikelola secara efektif, efisien, menjaga prestasi kerja serta memuliakan rasa keadilan dan kebangsaan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2022 juga harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kebijakan sektoral pada kementerian lembaga pemerintah yang telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Hal ini sebagai akuntabilitas atas kinerja belanja pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nasional. 2. Dampak inflasi yang lebih tinggi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 3. Dampak kenaikan tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun pada utang keuangan negara. 4. Dampak pengurangan nilai tukar terhadap dolar ABNK pada beban keuangan negara. 5. Dampak kenaikan IJP, rendahnya minyak dan gas pada beban keuangan negara. 6. Penerimaan dampak insentif perpajakan yang mendorong perekonomian Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia yang ditujukan dengan indikator-indikator tertentu. 7. Kebijakan belanja negara tahun 2022 antara lain adalah penguatan spending moneter. Kemudian yang ke-8, rasio utang terhadap PDB tahun 2021 sebesar 40,7%.
Kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7%. Bagaimana skenario pemerintah dalam menurunkan rasio utang tersebut di tahun-tahun mendatang? 9. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan besaran anggaran yang dibutuhkan langsung untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat. Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung? 10. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja pemerintah pusat. Yang 11. Laporan yang dapat menjelaskan prestasi kerja kementerian lembaga pemerintah dalam pengelolaan APBN tahun 2022. 13. Laporan kemampuan kerja dalam menyelesaikan major project RAP tahun 2022 yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian kerjaan proyek pada kementerian terkait. 13. Pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh area negara yang dipisahkan, khususnya laporan investasi PNM yang telah mencapai 2.909 triliun pada tahun 2022. Menjadi tugas konstitusional DPR RI untuk menilai apakah APBN tahun anggaran 2022 telah menjalankan amanat konstitusi dan perundang-undangan. Dengan pertimbangan pendapat, pandangan, dan catatan tersebut di atas, fraksi PDI Perjuangan menyetujui melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 sesuai dengan mekanisme yang ada. Demikian pendapat dan pandangan fraksi PDI Perjuangan atas segala perhatian sidang dewan yang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Merdeka! Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini lainnya di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Shan Abigail dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.